23 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca 2 ayat ini saja karena ini yang Tuhan sampaikan buat saya hanya satu kata dari 2 ayat ini. Jadi sama-sama kita akan baca. Sama-sama kita baca ayat 24, 1, 2, 3. Dan lain sebagainya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini tema khusus dari Tuhan bukan saya, tapi ini langsung Tuhan sampaikan buat saya, saudara. Dalam pendengaran saya ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan katakan, kamu milikku, kamu punyaku. Jadi hari ini saya beri tema I am yours. Saya milikmu Tuhan. I am yours, kalau tulis akang susah, tulis aku milikmu. Kamu punyaku. Apalagi, engkau kepunyaanku, engkau milikku, dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan. Jadi anak muda yang diberkati Tuhan, memulai khotbah saya akan memanggil 3 orang laki-laki yang statusnya berpacaran. Saat ini berpacaran yang serius ya, bukan berpacaran tai ayam 2 hari. Jadi saya mau panggil dulu Rentan mana? Coba soundman siapkan mic. Rentan mari berdiri depan. Cepat waktu. Cepat waktu. Martin. Ke depan. Cepat lari. Yang punya pacar kita nggak ada di sini dulu. Karena namanya kita tulis ini satu sen datang. Rio, Dias, maju di sini. Rain, naik sini supaya orang bisa lihat. Kamera bisa tangkap dong. Saya kira kata cuma enta yang tangkap saya, kamera juga tangkap saya lai. Maju di sini dan 3. Ya. Itu tak ada situ. Enta ada keseng? Ada? Enta maju ke depan. Nita maju ke depan dan Jakku maju ke depan. Sekarang cepat waktu. Cepat. Sisa ini Adam dan Hawa, sisa ular. Coba berdiri pasang-pasangan sini, Rio dan Jakku di sini. Supaya masyarakat ini tahu, oh ini kakak ini so ada nyong, so ada ini, beta saya boleh kore begitu, misalnya gitu ya. Jago di sini coba. Sini masa sih di situ mau mana? Ren kembali ke kamar sini. Oke, Mike siapa tangan? Oke, dengar beta pertanyaan. Sudah? Yang jomblo, yang ihi-ihi. Su jomblo ihi-ihi lai, lu tak doa situ. Martin, Rain dan juga Rio, jawab beta punya pertanyaan. Jawab pastor punya pertanyaan. Satu saja. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk orang yang kamu cintai? Ini statusnya berpacaran. Hal positif apa yang biasanya kamu lakukan untuk orang yang kamu cintai? Martin jawab satu saja. Kuat suara. Ini nanti tidak di-cut di video nih. Kayak Prabowo lu, pukul-pukul mic. Ya siap. Biasanya sih mungkin kebanyakan sih berdoa sama-sama pastor. Berdoa sama-sama. Oke, itu rohani sekali ya. Tapi beta mau supaya dong punya jawaban tuh jawaban yang jangan rohani lah gitu, yang dia tindakan nyata. Siap, tindakan nyata. Kamu mundur sini, subontal sama-sama berdiri sama sini le, sana. Siap, ya Martin jawab. Tindakan apa yang Martin lakukan untuk Nita? Istilah kerennya siaga pastor, siap antar jaga. Wah, siap antar jaga. Rain, Mike, over Mike. Oh ya, Rain. Rain, apa yang Rain lakukan kepada Enta? Orang yang Rain cintai. Rain punya pacar.
fair. Jadi kalau ente bilang, kalau ente teman tanya kata, si cowok mana? Ini beta cowok. Kan gitu. Masa ini dia pun cowok, dia teman tanya, beta cowok mana yang sana-sana tuh? Saya mungkin. Coba Ren, apa yang Ren lakukan? Bicara kuat. Antar makanan. Antar makanan. Tiap hari ya? GoFood ya? Berarti care, peduli ya? Peduli. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang yang kita cintai, biasanya kita peduli. Oke, sama juga tadi yang Martin, peduli ya. Jaga dia, ya kan? Nah, coba Rio, apa yang Rio lakukan? Cik, Ya. hal paling positif yang beta lakukan pada Jaku tuh traktir makan pasti. Traktir makan. Ini berbagi, murah hati sekali ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang Jaku jawab. Hal positif apa yang Jaku lakukan kepada Rio sebagai Jaku punya cowok? Tindakan nyata ya. Cinta tuh kan ada banyak dia punya realisasinya. Jadi reminder. Jadi reminder, pengingat ya buat dia. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu. Waduh, pengingat ya. Oke, entah. Menegur jika marah-marah. Ah? Menegur jika salah. Menegur jika salah. Waduh, luar biasa menegur jika salah. Oke, Nita. Support system ketika dia lagi down. Oke, support system ketika dia lagi down. Tepuk tangan dulu buat teman semua, luar biasa. Ah, ini tanda orang cinta. Semua bilang cinta. Cinta, bukan minta, cinta. Oke, silakan duduk kembali, terima kasih. Ya, sekarang saya mau panggil 3 orang lagi. Para bikin kasbitone. Saya mau panggil 3 orang lagi. Hal positif apa yang orang tua Anda lakukan buat Anda? Satu saja, apa yang papamu lakukan buat kamu yang kamu rasa, wah ini bikin saya sayang saya punya papa, atau membekas, atau selalu saya perhatikan papa saya selalu melakukan ini untuk saya. Ya, dimulai dari Immanuel. Selalu dijaga, Mas. Bukan masker. Selalu dijaga. Selalu dijaga tuh dalam bentuk apa? Biasanya contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya jaga Noe itu contohnya bagaimana? Jaga kamu jaga begini. Jaga bagaimana? Di sekolah juga antar. Di sekolah jaga antar. Jadi kuliah jadi antar lagi. Jadi di sekolah jaga antar. Kalau belum pulang tanya. Oke, great, itu karena papa sayang ya. Papa jaga, papa pastikan saya baik-baik saja. Ya kalau orang tua sayang, orang tua memastikan bahwa anaknya akan baik-baik saja. Dia safety. Edi. Kalau kita selalu tanya kabar, Pastor. Selalu tanya kabar. Jadi papa selalu tanya kabar, selalu cek. Iya, selalu cek Pastor sampai sekarang ini masih tetap. Sampai sudah kerja begini tetap bapak cek. Wah itu bapak yang luar biasa. Oke, Ipal. Apa satu hal saja positif yang papa pernah lakukan buat Ipal? Ya Pastor, beta Oke, mama. kalau mama, Mama saja. kalau Mama. mama per beta tuh sangat berkesan. Mungkin bukan cuma beta tapi dengan Tasya. Setiap kalau macam sekitar jam-jam 10 gitu mama tanya kotong di gereja tuh pulang jam berapa gitu karena mama mau ini apa mau kunci pintu. Tuh mama tanya kata pulang jam berapa gitu. Kunci pintu saya naik plafon. Saya gitu. Mama tanya pastikan mau pulang jam berapa karena setiap beta pulang itu mama selalu tunggu kotong masuk rumah dulu. Wah, tepuk tangan dulu buat semua orang tua. Aduh, luar biasa. Terima kasih Don Tiga, Tuhan Yesus berkati. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi itulah cinta. Semua bilang cinta. Namanya saja punyaku. Ya seperti itulah kira-kira gambaran cinta Tuhan untuk kita. Bahkan lebih dari itu. Tuhan mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita, peduli dengan kita. Menjagai kita 24 jam. Ya seperti itulah Tuhan. Dia mau kita baik-baik saja. 24 jam. Kali berhari-hari. Setiap hari. Dia menjaga kita seperti biji matanya. Dia memastikan bahwa kita baik-baik saja. Semua bilang amin. Nah, anak-anak muda yang Tuhan kasih, dengar baik. Firman Tuhan yang kita baca malam hari ini itu sifatnya perumpamaan ya, seperti alegori gitu, majas. Jadi isi perumpamaan ini adalah tentang 2 kekasih hati ya, yang ingkar janji. 2 kekasih hati yang ingkar janji, katakan di kiri kanan kekasih yang ingkar janji. Kadang-kadang lucu ya, lihat mantan-mantan upload status kesetiaan. Dalam alegori ini saudara, umat Tuhan dilukiskan sebagai 2 saudara.
saya tidak bahas secara detail soal ini saudara, tapi ada yang Tuhan tuntun saya untuk ngomong tentang hal yang lain. Sang kakak bernama Ohola yang melambangkan kerajaan utara yaitu Israel dengan ibu kota Samaria pada masa itu. Dan adik namanya Oholiba. Coba latihan bilang dulu, latihan bilang dulu. 1, 2, 3. Ohola, Oholiba. Nah, ini bukan Ohola Kiriweno. Semua ulang. Ohola, Oholiba. Ah, bukan Oholinait juga. Dan Allah melukiskan mereka berdua sebagai orang yang tidak setia kepada Allah dan telah berzina secara rohani, bersundal dengan bangsa-bangsa lain. Dan hari ini saya akan membahas lebih khusus tentang kalimat mereka aku punya yang tadi kita baca. Hari ini saya akan bahas khusus tentang Tuhan bilang mereka aku punya. Mereka bersundal padahal mereka aku punya. Mereka berzina padahal mereka aku punya. Jadi saya tidak akan membahas lebih dalam tentang kisah ini, tidak. Saya hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan tentang kepemilikan. Semua bilang kepemilikan. Jadi saya berharap Anda fokus dengar firman Tuhan. Jadi katakan di kiri kanan fokus, depan belakang fokus. Oke, semua perhatikan ya. Nah, Yudas dengar baik-baik. Kalimat mereka aku punya, iya aku punya, dan melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Artinya dalam kisah ini Allah menunjukkan bahwa Allah punya ikatan dengan Ohola dan Oholiba ini. Dan ikatan itu dilukiskan sebagai sebuah ikatan pernikahan. Jadi Allah menjadi sang mempelai laki-laki dan Ohola dan Oholiba ini merupakan gambaran mempelai perempuan. Maaf, bukan Allah poligami. Ini hanya gambaran mempelai wanita. Kenapa 2 wanita pastor? Kenapa enggak 1? Kami pikir poligami ya. Karena ini jadi, dulu ini Israel kan 1. Dia pecah jadi 2. Jadi Samaria dan Yerusalem, Israel dan Yehuda. Ya, seperti ini dia. Jadi ini kan kiasan. Semua bilang kiasan? Ya. Jadi Alkitab katakan bahwa kedua bangsa ini, tadi bangsa apa dan apa? Samaria dan Yehuda. Ohola dan Oholiba. Kedua bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan. Katakan kepunyaan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Tuhan Allah sangat amat mencintai mereka. Karena kita ngomong, Tuhan gambarkan ini konteksnya pernikahan. Ya dalam pernikahan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sangat mencintai mereka. Samaria dan Yerusalem. Tapi ada satu persoalan dalam hubungan ini. Yaitu terjadi perselingkuhan. Ketidaksetiaan. Dan perselingkuhan ini dibuktikan dengan adanya persundalan, perzinahan secara rohani. Jadi Samaria yang adalah Ohola itu dan Yerusalem yang adalah Oholiba itu berpaling dari Tuhan. Jadi perzinahan secara rohani di sini saya gambarkan secara umum saja, itu merupakan penyembahan berhala. Di samping itu ada banyak hal-hal moral yang mereka lakukan, penyimpangan moral yang mereka lakukan. Jadi kedua bangsa ini mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Akibatnya mereka terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Moral yang rusak, akhlak yang rusak. Akibat dari bergaul. Mengikat perjanjian, bergaul. Membuka peluang untuk bergaul. Berkawan dengan bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akhirnya mereka jatuh dan rusak. Bahkan pada hari Sabat mereka menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Melayani Tuhan dengan kenajisan dan keberdosaan. Dan alhasil Tuhan Allah murka dengan ketidaksetiaan mereka. Dan Tuhan membalaskan kecemburuannya kepada kedua bangsa ini. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Dia sangat mencintai kita. Tidak suka kita menduakan dia. Dia tidak suka kita selingkuh dengan apapun. Menarik perhatiannya kita terhadap dia. Dari dia, dia tidak suka. Dia menunjukkan dia punya kemarahan. Tuhan Allah membalaskan dia punya kecemburuan kepada kedua bangsa ini. Jadi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan temui bahwa dampak dari kecemburuan Tuhan karena ketidaksetiaan dua bangsa ini adalah ditindas dan diperlakukan jahat.
kekurangan sampai miskin melarat rat. Hidup tidak ada damai dan sejahtera dan ketentraman. Mana ada orang berbuat dosa hidup damai? Enggak ada. Mana ada orang berbuat jahat mereka punya hidup tentram? Enggak ada. Justru mereka akan dituduh. Iblis akan intimidasi mereka. Dan banyak kalau saudara baca, saya tidak akan lebih dalam di ayat ini saudara, di pasal ini. Ini gambaran orang-orang yang hidup berzinah secara rohani, mereka berpaling meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mencintai Tuhan. Anda lihat komunitasmu itu identitasmu. Hanya ada dua kemungkinan dalam pergaulan dengan siapa saja. Dua kemungkinan itu adalah Anda dipengaruhi atau Anda mempengaruhi. Anda setuju? Amin. Anda setuju? Amin. Hanya ada dua kemungkinan dalam bergaul. Anda dipengaruhi atau Anda mempengaruhi orang. Nah, dengar Levi's Youth Ministry. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah pencemburu. Sekali lagi saya bilang. Sekali kita kepunyaan Tuhan, selama-lamanya kita kepunyaan Tuhan. Jadi jangan bawa dirimu ke cinta terhadap hal yang lain. Karena itu akan mendatangkan cemburu dan murka Tuhan. Jadi rasa cinta untuk Tuhan itu perlahan-lahan mulai memudar. Karena pengaruh ilah zaman ini. Dulu berkorban untuk Tuhan, rajin beribadah. Sekarang perhatian dan cintanya ke game. Dulu game, gadget kecil begini. Sekarang ada kepeng, hanya demi main game beli besar begini. Sekarang ada kepeng, hanya ingin main game, belilah besar begini lagi, iPad. Lama-lama beli LED, permain game. Dulu berkorban untuk Tuhan, dulu rajin memberi, sekarang perhatiannya dan cintanya beralih ke pacar. Lebih banyak ke pacar. Menghabiskan uang lebih banyak untuk pacar dan lupa gereja. Lupa lah kalau dia paham hamba Tuhan ada lah. Bahkan tidak lagi memberi persembahan perpuluhan di rumah Tuhan. Dulu sebelum dapat pekerjaan melayani Tuhan luar biasa. Pemimpin saya yang suruh pun datang di gereja. Kas bersih gereja sendiri. Menyimpang, angkat kursi sendiri, susun, gepel sendiri, sapu sendiri, saya ada orang suruh. Begitu dapat pekerjaan, hilang. Hidup dengan pornografi, masturbasi, onani, seks di luar nikah. Hidup mabuk, minum mabuk, mulut cemar dan kotor, berbohong dan penyimpangan seksualnya LGBT. Dan menyembunyikan rapat-rapat perbuatan dosa yang najis. Dan mengakalinya dengan cara sibuk melayani Tuhan. Seperti apa yang saya katakan di Komsel 2 minggu lalu. Pastor Ewin pernah melayani satu anak laki-laki. Dia datang ke sini, nggak tahu dia gereja di mana sebenarnya. Dia datang ke sini kalau dia ada waktu, nanti dia pergi ke gereja tertentu lagi satu. Satu ketika dia menghubungi Pastor Ewin untuk pelayanan. Dia juga aktif di Komsel ya Pastor, dia aktif di Komsel juga ya. Punya dia ada Komsel yang Pastor Ewin hari itu. Jadi karena Pastor Ana sedang sekolah, jadi Pastor Ewin yang pegang Komsel. Jadi dia datang ke Pastor Ewin, dia bilang, Pastor, beta hari-hari Minggu, hari tertentu beta pergi ke gereja ini. Karena beta punya komunitas ada di situ. Komunitas apakah itu? Komunitas homoseksual. Tanya beliau hidup-hidup ini. Bahkan dia tunjukkan grup WA orang-orang homo sapiens, homo apalah itu, saya sudah lupa semua. Pastor, ini kami punya grup. Pastor sangat terkejut karena ini juga salah satu gereja pertobatan di kota ini. Dia bilang kami punya komunitas dan kami bergereja di situ, Pastor. Lesbi juga ada Pastor. Jadi mereka datang dengan mereka punya komunitas, datang berkumpul, pulang. Tidak ada yang boleh ganggu kami punya komunitas. Saudara lihat, sadis kan? Sadis. Jangan korek kami. Jangan korek ketong. Ketong mau datang ibadah. Syukur-syukurlah ketong ibadah. Daripada ketong ibadah. Pause dulu, pause. Aduh, belah samping kanan jangan tegang.
Jadi hari ini Tuhan Allah menyuruh saya menyampaikan kepada anak-anak muda GKRI Air Hidup Ambon, Levi Youth Ministry, you are mine and I am yours, kata Tuhan. Kamu itu milikku dan aku milikmu, kata Tuhan. Tuhan bilang kamu itu kepunyaanku dan aku kepunyaan kamu. Tuhan mau bilang itu buat kita hari ini. Jadi Yuders, dengar baik-baik. Allah yang kita sembah melalui anaknya Yesus Kristus, dia menginterpretasikan dia punya diri bukan hanya sekedar sebagai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, bukan hanya sebagai suami dan istri saja, tapi dia juga adalah papamu, dia adalah mamamu, dia adalah sahabatmu, dia adalah kekasih hatimu. Tapi Yesus itu adalah papamu, mamamu, sahabatmu, kekasih hatimu, penyembuhmu, pemulihmu, dia juru selamatmu, dia panci kemenanganmu, dia solusimu, dia kekuatanmu, dan masih banyak lagi. Dalam sebuah pernikahan dituntut kesetiaan sampai maut memisahkan. Saya pernah bilang di sini maut ya, bukan mama ut. Ya. Dituntut kesetiaan sampai maut. Maut digabung, bukan maut memisahkan. Jadi bagi beberapa pasangan muda yang akan menikah tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang, dengar baik-baik. Dengar sejarah ini baik-baik. Allah berkata, you are mine. Kamu itu milikku. Jadi sebagai seorang mempelai laki-laki, Allah sebagai seorang mempelai laki-laki, ya, firman Allah berkata ketika suami dan istri menikah dan bersetubuh, mereka menjadi satu daging. Kamu punyaku, aku punyamu. Itu sebabnya almarhum Bapak Gembala sering berkata, ketika suami menyakiti hati istri, sebenarnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Makanya yang pacaran-pacaran lama nih, berdoa sungguh-sungguh, saling menyakiti ribu-ribu kali, juta-juta kali. Coba diperbaiki deh. Kalau masuk pernikahan, coba ya. Makanya Anda lihat ada begitu banyak kasus penggebrekan terhadap suami dan pelakor, berujung kepada pemukulan sang pelakor. Mana itu? Ya kan? Pak. Suami santo mau pilih mana? Pilih pelakor kah pilih bini? Masalah kalau pilih bini, ada bini pun keluarga besar. Yang pegang kamera 2 juta orang. Bini maju sendiri. Ya kan? Ya gitu, banyak kasus seperti begitu. Mengapa? Karena ketika sudah menikah, satu daging, itu benar-benar, iya beda pun suami. Beda dengan pacaran. Jadi kalau pacaran selama janur kuning belum melengkung, minta maaf dari pusat. Kalau dia pilih orang lain, kasih biar sudah. Karena Anda belum bersatu, belum satu daging. Jadi Anda gak bisa bilang bahwa beta punya pacar itu beta punya. Ngawur kamu. Kalau Anda sudah menikah barulah itu milik saya, itu suami saya. Tidak bisa pacar lah, itu beta punya Kak. Jadi mengapa sampai orang berpacaran, waktu berpacaran, kenapa sampai ada kejadian gitu seperti begitu. Laki-laki bisa dengan teganya memukul perempuan karena Anda sudah satu daging. Jadi Anda merasa bahwa itu beta punya, beta sudah tiduri dia. Jadi beta punya aja, beta mau injak, beta mau pukul, beta mau apa, itu terserah beta. Itu laki-laki jahat. Sangat jahat. Kalau ada laki-laki model begini, jangan mau dan dia, tinggalkan dia. Jadi anak-anak muda, dari sekarang sudah harus berdoa ya untuk pasangan hidupmu. Amin. Cari pasangan yang bisa melihat apa yang kamu lihat ke depan. Coba semua nggak beta sini. Yang pura-pura. Cari pasangan yang bisa melihat apa yang kamu lihat di depan. Yang bisa bersyukur memiliki kamu. Mencintai kamu apa adanya. Jangan jadi pelangi bagi orang yang buta warna. Buta warna buta. Jangan jadi pelangi bagi orang yang buta warna. Karena dia tidak akan bisa mensyukuri. Sudah jadi pelangi per dia cuma lihat warna hitam. Sip mau apa tak lalu, saya ada apa-apa. Jangan. Jadilah pelangi kepada orang yang bisa melihat engkau penuh warna meskipun kulit hitam. Jangan berusaha jadi gula. Dengar baik. Di dalam lautan Pasifik. Percuma. Ini beta ambil sendiri nih. Yang tadi dari pelangi itu beta dapat di orang bicara. Sekarang beta ambil sendiri. Jangan jadi gula pasir.
Jangan berusaha untuk memaniskan lautan. Lalu jangan jadi pot bunga untuk cinta dua sejoli yang bertumbuh mekar. Ya Tuhan. Alias jangan jadi orang ketiga. Siapa suruh jadi pot bunga untuk dua cinta yang bertumbuh mekar? Berhenti. Karena cinta itu kalau mekar dia bertumbuh. Akar saya mampu tanam, tak ada pot. Pot saya mampu tak ada akar. Dia akan kasih tinggal akar. Pot itu. Berhenti. Sampai sudah. Amin. Perempuan-perempuan amin. Laki-laki amin. Amin. Coba lihat di bawah. Coba kamu lihat di bawah tuh. Lihat di bawah sekarang. Lihat di bawah. Ada sing. Ada hati yang hancur berkeping-keping di bawah itu. Jangan jadi pot bunga makanya. Ini cuma Tuhan kasih beta hikmat. Jadi berdoa untuk pasangan yang tahu memperlakukan kamu seperti ratu, bukan batu. Amin. Bisa membahagiakan Anda. Oke. Kalau dia saya bisa bawa kamu pergi foto prewed di Paris, minimal dia bawa kamu foto prewed di Poris. Tahu Poris kaseng? Teras rumah. Karena kalau saya ada foto prewed, apa yang mau dikenang? Ini zaman canggih. Ya kan, bukan zaman dulu. Mama saya ada foto kamu nih, papa. Saya ada tustel, ya tustel. Ya Tuhan, zaman dulu kan nama tustel. Sekarang sudah canggih. Jadi kalau saya bisa bawa kamu pergi foto prewed di Paris, minimal di Poris rumah lah. Susah nang, ada kenangan, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Coba yang perempuan-perempuan, kalian duduk samping, lalu bilang buat dia. Bilang besok lusa kita mau dapat suami yang bikin beta bahagia lahir batin. Coba bilang. Laki-laki bilang laki-laki ada tamu laki-laki bilang pada dia mudah-mudahan beta bisa. Jadi Allah berkata kamu milikku. Tadi kan saya bilang Allah berkata kamu milikku, you are mine. Tapi Allah memposisikan diri sebagai seorang mempelai laki-laki. Bagaimana dia mencintai Anda, dia menjaga Anda, dia melindungi Anda. Karena kamu, Tuhan bilang kamu punyaku. Saya tidak bahas terlalu lama pernikahan karena ini ranahnya bukan orang tua ya. Nah sekarang yang berikut Allah berkata kamu milikku. Dia memposisikan diri sebagai gembala yang baik juga. Katakan gembala yang baik. Jadi sebagai gembala yang baik, dengar baik-baik. Jemaat Air Hidup Ambon, dengar baik-baik, Live Youth Ministry. Dengar anak-anak muda, dia bukan hanya sebagai mempelai laki-laki untukmu, tapi dia juga sebagai gembala untukmu. Gembala yang baik. Kamu tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Aku membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Aku membimbing kamu ke air yang tenang. Aku menyegarkan jiwamu. Aku menuntun kamu di jalan yang benar oleh karena namaku. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, jangan pernah takut bahaya. Sebab aku menyertai engkau. Kenapa? Karena kamu punya aku, kamu milikku. Itu kata Tuhan. Aku gembalamu, kamu domba-dombaku. Gadaku dan tongkatku. Itulah yang akan menghibur kamu. Itu kata Tuhan. Dia menjaminkan itu untuk kita. Allah berkata, kamu milikku, kepunyaanku. Live Youth Ministry, anakmu dengar baik, kamu itu punya Tuhan. Dan Tuhan bicara begini sebagai seorang bapa, kata bapa. Katakan bapa. Tuhan bilang, aku lebih dari sekedar orang tua untukmu. Aku bapa yang baik. Lebih baik dari bapamu yang ada di dunia ini. Aku memberikan engkau makan. Aku menjaga keluar masukmu. Aku ada ketika engkau menangis. Mataku tertuju kepadamu setiap jam. Aku mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Aku menggendong engkau di dalam pelukanku, dalam genggamanku. Waktu saya punya penyembahan, saudara Tuhan bilang buat saya, jadi kamu lihat anak-anak yang sudah tidak punya mama dan papa lagi. Kamu lihat mereka. Sekian tahun mungkin tanpa mama dan papa. Bertahun-tahun mungkin tanpa mama dan papa. Kamu lihat mereka. Bilang buat mereka bahwa aku ada buat mereka. You are not alone. Kamu tidak sendiri guys. Sekalipun papamu sudah dipanggil Tuhan pulang, mamamu sudah dipanggil Tuhan pulang. Tapi kamu tidak sendiri. Dia Bapa yang baik untukmu. Karena
punyanya, kamu miliknya. Dia menjamin hidupmu. Dia mengambil papamu, mamamu, tapi dia menjamin hidupmu. Dia jadi papa untukmu, jadi mama untukmu. Jadi engkau tidak sendiri. You are not alone. Dia katakan buat diri masing-masing, saya tidak sendiri. Ohola dan Oholiba berkhianat, berzina, dan itu mengakibatkan kadar cinta mereka untuk Tuhan itu memudar. Bahkan Alkitab katakan tingkat kejahatan Oholiba melebihi kakaknya Ohola. Oholiba lebih sadis lagi daripada Ohola kakaknya. Kejahatannya lebih sadis. Ketika kita membuka pintu hati kita untuk menyimpang, maka kadar cinta akan Tuhan akan berkurang. Perlahan-lahan akan hilang. Ketika Anda punya pacar saat ini lalu Anda membuka Anda punya pintu hati untuk menyimpang terhadap orang lain, menyimpang dengan orang lain, maka dengan secara otomatis perlahan-lahan kadar cintamu terhadap pacarmu akan berkurang. Membuka hati. Semua belum buka hati. Ketika kita membuka diri untuk dosa, maka kadar cinta akan Tuhan itu perlahan-lahan akan berkurang dan akhirnya hilang. Dan salah satu tanda nyata bahwa seseorang sudah tidak lagi mencintai Tuhan adalah tandanya adalah selalu toleransi. Selalu toleransi hal-hal negatif masuk dalam dia punya hidup. Oh bisa kok, oh boleh kok. Ini salah satu indikator orang akan mulai memudar cintanya kepada Tuhan karena dia selalu toleransi hal negatif untuk dia masuk dalam dia punya hidup. Bir kaleng itu Anda minum satu gak mabuk. Coba Anda minum 1 karton. Mabuk gak? Mabuk. Tunjukkan buat teman-temanmu bahwa kamu sudah tidak lagi minum bir. Tunjukkan buat teman-temanmu bahwa kamu sudah tidak lagi rokok. Tunjukkan buat teman-temanmu bahwa kamu sudah tidak lagi seks bebas, cabul, LGBT, tidak lagi lesbi, tidak lagi homo. Jadi tinggalkan perzinahanmu dalam bentuk apapun itu tinggalkan. Jangan hancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan hancurkan dirimu sendiri hanya karena engkau kecewa dengan beberapa orang. Hey, you're not alone. Kamu itu gak sendiri hanya karena kamu kecewa. Kamu merasa orang tidak peduli dengan kamu. Enggak. Itu gak benar. Iblis itu penuduh. Buktinya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Anda masih kuat. Itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Kecuali Anda sudah tidak lagi bernafas. Selama Anda masih bisa berdiri dan menghadapi masalah, berarti Tuhan ada untukmu. Kekuatan dari mana yang kau punya, yang kau miliki kalau bukan karena Tuhan? Gak ada. Nonsense, saudara. Jangan hancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan hancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan hancurkan dirimu sendiri hanya karena berteman, bergaul. Sungkan untuk nolak. Sungkan, malu hati. Kalau orang bilang malu hati. Malu hati untuk nolak ajakan teman. Malu hati. Jangan hancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan hancurkan dirimu sendiri hanya karena kau merasa tidak ada yang mengerti beta. Tidak ada yang peduli dengan beta. Tidak ada. Beta kesepian. Beta rasa sendiri seorang diri. Lalu kau rusak hidupmu. Sekali lagi saya bilang, you are not alone. Kamu tidak sendiri. Kamu itu kepunyaan Tuhan. Karena kamu milik Tuhan, Dia lihat engkau 24 jam akan kau tidur yang memberkati hidupmu. Tadi saya di sini saudara, saya masuk dari toilet, saya dapat impartasi, bibir saya gemetar, saya berteriak seperti saya marah. Dan langsung Tuhan bilang, aku taruh di bibirmu kemarahanku. Saya bibir bergetar di sini tadi waktu doa di sini, doa puasa. Tuhan bilang, aku taruh di bibirmu kemarahanku. Dan saya ingat Mama Gembala bilang, kita hamba Tuhan harus punya kemarahan Tuhan. Oh iya benar, cocok. Saya tidak bisa berhenti untuk berteriak. Seperti saya mau ngomong, saya marah saudara. Dan saya sedang marah, ini saya marah bukan Anda tapi dosa. Hati-hati dengan hedon. Anda tahu hedon? Hedonisme itu ajaran yang memprioritaskan kesenangan di atas segala-galanya. Kesenangan menjadi pelampiasanku. Hati-hati dengan itu. Kita lebih bahagia ada di hadirat Tuhan. Dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Kita lebih bahagia ada di situ daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan Allah murka.
Dan sekarang dengarkan Levi's Youth Ministry. Konsep perjanjian baru, kedekatan hubungan Allah dan manusia itu menggunakan istilah anak. Dan anak inilah yang akan mewarisi kerajaannya. Dengar baik-baik. Dalam tradisi Yahudi, hanya anak yang dapat warisan. Kemarin Pastor Yus sudah ngomong tentang milik pusaka. Dan kalau kita ngomong dalam zaman perjanjian lama tentang milik pusaka itu ngomong tentang tanah Kanaan. Hanya anak yang bisa dapat itu. Budak nggak dapat. Sekali lagi saya bilang, budak tidak dapat warisan. Hanya anak yang dapat. Kita yang tadinya budak dosa tidak akan bisa mendapat warisan. Kalau Anda masih tidak bisa lepas dari kebencian dan luka batin, kalau Anda masih tidak bisa lepas dari dosa kesombongan, kalau Anda tidak bisa lepas dari dosa kebohongan, kalau Anda tidak bisa lepas dari dosa seks bebas, LGBT, kepura-puraan, pencurian, kemabukan, pesta para rokok, pembunuhan, aborsi, perselisihan dan pertengkaran dan lain sebagainya, gosip dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak bisa lepas dari games, tidak bisa tanpa HP, harus ada HP, maka itulah yang disebut budak. Setan iblis mencambuk Anda budak. Budak itu dicambuk oleh Tuhan. Tuhan berkuasa atas budak. Dia mau cambuk, dia mau siram dengan air panas, dia mau injak kasih mati. Itu budak. Budak tidak bisa, budak pun tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Itu budak. Jadi iblis mau cambuk dia, seks. Pak, seks. Biarpun coba untuk bangkit tetap jatuh. Ikut beta punya kemauan. Tuanmu adalah iblis. Hai para budak, dengar baik kalau ada dari sini. Tuanmu itu iblis. Dia cambuk Anda, pratak, bohong lagi, bohong. Dia cambuk Anda, pratak, ikuti beta punya mau, bohong lagi. Pratak, suka sama jenis lagi, homo lagi, lesbi lagi, pratak. Bikin. Pratak. Menyakiti hati orang lagi, pratak. Membenci orang tua lagi, pratak, benci sama lagi. Jangan ampuni dia, ikut beta pun mau, pratak. Cambuk ke dia tua, ya oke beta ikut saya pun mau, kita saya akan ampuni dia. Lalu di mana suara Tuhan? Jadi masing-masing kita mengkoreksi kita punya diri. Saya yang berdiri di sini pun mengoreksi saya punya kehidupan. Area mana yang saya merasa saya masih gagal, karakter saya yang saya rasa masih gagal. Kami hamba Tuhan, kami belajar tuh seumur hidup kami mau untuk serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Nah, sekarang budak tidak pernah bisa terima warisan. Katakan budak tidak terima warisan. 1, 2, 3. Hanya anak yang bisa menerima warisan. Pertanyaan saya, siapakah di antara Anda yang ingin jadi pewaris kerajaan Allah? Anak-anak muda dengar baik. Siapakah di antara Anda yang ingin sekali menjadi pewaris kerajaan Allah? Yang mau dapat hak waris kerajaan Allah? Boleh angkat tangan, saya lihat. Turun tangan. Tinggalkan tuanmu yang adalah iblis itu. Anda itu bukan budak. Dari mulanya Tuhan sudah menebus Anda dengan darahnya. Anda itu bukan budak. Hanya Anda membuka diri untuk perbudakan dosa. Nah, pertanyaan berikut. Dengan cara bagaimana supaya saya yang status budak dosa ini pastor, dengan cara bagaimana supaya saya yang budak ini pastor yang terus-menerus jatuh dalam dosa, dengan cara bagaimana saya ini jadi anak, dengan cara bagaimana status saya berubah dari budak jadi anak pastor, dengan cara apa? Dengan cara angkat adopsi. Dia punya bahasa Yunani itu, huiothesia. Katakan adopsi. Adopsi lebih tepatnya merupakan formula teologis sebagai hubungan yang bertalian, anak dan jadi kita dan Allah, anak dan Allah. Kita yakinnya punya hubungan karena adopsi ini. Jadi sebagai akibatnya adalah karena ada adopsi inilah kita jadi anak dan kita dapat hak waris. Kita mewarisi kerajaan Allah. Kita diadopsi oleh Allah dengan surat adopsi disertai dengan materai. Bukan materai 6.000, bukan materai 9.000, apalagi materai 13.750. Bukan. Surat adopsi itu dimeterai dengan darah. Ada nyawa yang dikorbankan supaya Anda dan saya dari budak jadi anak. Ada nyawa yang harus dikorbankan supaya kita ini memperoleh kasih karunia. Kita nggak layak saudara sebenarnya. Tapi darah Yesuslah yang melayakkan kita.
Meterai itu adalah meterai darah anak domba Allah. Meterai darah Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah tercurah di kayu salib untuk menghapus dosa dan pemberontakan kita. Jadi kamu dibeli dengan darah, bukan uang. Lihat beta, jangan lihat slide. Lihat beta. Kamu itu dibeli dengan darah. Bukan dengan uang. Karena kamu dibeli dengan darah bukan uang, jangan jual dirimu hanya untuk uang sekolah. Karena kamu dibeli dengan darah bukan uang, jangan jual dirimu untuk makanan, untuk sesuap nasi, untuk kehidupanmu di kos. Jangan jual dirimu. Karena kamu tidak tebus dengan uang, tapi dengan darah. Jangan jual dirimu hanya karena kamu berhutang kepada kamu punya lelaki, kamu tidak bisa balas dia, kamu jual badanmu untuk dia. Kamu tidak bisa balas budi pacarmu, kamu jual badanmu untuk dia. Karena tidak tahu bagaimana cara balasnya. Makanya jangan main api kalau tidak mau terbakar. Siapa bilang kamu tidak bisa putus hubungan dengan dia hanya karena kamu sudah tidur? Bisa. Pelayanan pelepasan bikin kamu mampu. Kamu dilepaskan, kamu akan mampu. Selama kamu berleha-leha, mengulur-ulur waktu, kamu tidak akan mampu. Orang lagi terikat kok, bagaimana? Orang harus ada orang untuk melepaskan dia. Dia sedang terlilit, dia cuma jalan begini. Dia tunduk, dicambuk, dia budak. Sadarlah hai anak muda bahwa kamu sangat berharga dan bernilai untuk Tuhan. Kamu itu kepunyaan Tuhan. Kamu itu anaknya, kamu itu kekasih hatinya Tuhan. Kamu itu belahan jiwanya Tuhan. Kita itu belahan jiwanya Tuhan. Kita ini berharga buat Tuhan, bernilai. Uang, berapa ini? Berapa ini nilainya? Kamu bukan uang, saya memberikan perumpamaan. Anda sudah sering lihat perumpamaan ini. Tapi sekarang di depan ini saya kasih lihat Anda. Ini barang yang bernilai. Anda seumpama barang bernilai ini. Ini berapa nilainya? Berapa nilainya? Tetap 100.000. Kita buka lagi. Tetap nilainya 100.000. Kita buang, kita injak. Berapa nilainya? Sekalipun orang injak harga dirimu, sekalipun orang mempermalukan engkau, orang injak engkau, sampah usia yang ada guna, tetap buat Tuhan nilaimu sama. Kamu masih bisa kembali, masih bisa pulang kembali. Tidak peduli orang bilang apa kamu, apa injak kamu, tidak hargai kamu, buang kamu, tetap nilainya sama. Apalagi kalau mata gobang dapat 100.000. Alasan dulu. Dulu buat Tuhan Yesus. Dengan demikian, ketika kita sudah jadi anak, kita diberi hak warisan dari kerajaan Allah. Katakan buat dirimu sendiri, saya adalah pewaris kerajaan Allah. 1, 2, 3, saya adalah pewaris kerajaan Allah. Dan warisan yang kita dapatkan adalah 1, keselamatan. 2, berkat dalam berbagai bentuk. Berkat uang, berkat damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita sekalipun tidak ada apapun. Tetap saja beta rasa sukacita. Beta diberkati, beta sangat berlimpah-limpah sukacitanya. Berkat kesehatan, umur panjang. Berkat kemuliaan. Anda dikasih Tuhan kemuliaan. Anda punya warisan, Anda punya hak. Makanya kalau Anda dipromosikan, itu karena Anda punya hak dikasih oleh Tuhan. Hanya anak yang dapat itu. Kalau Anda mau dipromosikan apa pekerjaan, coba cek apakah saya masih status budak atau anak. Kemudian yang keempat, tubuh yang tidak dapat binasa. Saudara, kita punya tubuh tidak dapat binasa. Bukan kasih mumi akang. Ya, bukan kasih mumi akang. Tapi katong punya tubuh ini, katong menikmati hidup yang kekal. Katong saya akan terbakar hangus di neraka. Suatu saat katong akan bertemu di surga, amin. 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 Nah, persoalannya adalah setelah menjadi anak, kita keluar lagi dari rumah. Seperti anak yang terhilang. Tidak ada damai sejahtera, tidak tahu arah tujuan hidup, tidak tahu mau bagaimana, tidak tahu mau kemana, tidak tahu bagaimana berhentinya.
Bagaimana lepasnya, saya tidak tahu. Anda sebenarnya sudah ditebus dengan darah Yesus. Persoalannya, ketika kita sudah di rumah, dengan aturan-aturan segala macam, tidak tahan. Keluar dari rumah berkat ini. Keluar dalam artian, tidak mau diatur. Mau bebas menikmati dunia ini. Caranya cuma satu. Go home. Pulang. Anda sudah berjalan terlalu jauh, caranya hanya pulang. Bapamu mengasihi engkau, mengampuni engkau, menerima engkau. Dan syarat supaya kita diampuni adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada jalan lain selain mengaku. Tidak ada pengakuan, tidak ada pengampunan. Orang mengaku dulu bahwa saya sudah berdosa terhadap Tuhan dan sorga, baru dia diampuni. Jadi saya kasih tahu buat Anda, dosa itu sembunyi sampai di mana, dia akan matang pada waktunya. Anda lihat buah kalau matang dia jatuh sendiri ke seng. Ya, buah kalau matang jatuh sendiri. Itu ngomong tentang kalau misalnya dosa ini sudah tergerak, Roh Kudus sudah gerakan, lalu mau mengaku untuk Tuhan dan hamba Tuhan, cepat. Jangan sampai Tuhan sendiri yang buka lalu dipermalukan. Ini saya contohnya. Yang sudah melewati fase itu. Sakitnya minta ampun. Malu? Ya. Karena dia matang, dia jatuh sendiri. Terbuka sendiri, orang tahu, wih, Sumasa. Orang lihat, Sumasa burung sumakang leh. Busu. Jatuh. Gereja GKR Hidup Ambon bukanlah gereja tempat berkumpulnya komunitas orang-orang berdosa yang ke gereja hanya untuk gaya-gayaan dan tidak untuk bertobat. Gereja tempat menampung orang berdosa iya, tapi orang berdosa yang mau untuk diubahkan. Kalau orang berdosa di sini 10 tahun, 20 tahun tidak mau bertobat, pintu ada buka lebar, keluar. Jangan sampai orang bilang GKR ini sama kayak gereja yang satu tuh, tanpa untuk komunitas begini. Karena teman-teman Anda melihat, Mamia, dia merokok tapi dia gereja di mana? GKR Hari Hidup. Tapi gereja, sama saja di gereja lain, gereja pertobatan tapi isinya perokok. Teman-teman tahu bahwa engkau lesbian, ayo ke gereja. Wah, gereja mana? Ya betul taman situ lah, dia belok. Sampai tak belok saya tak putar-putar. Dia belok, betul. Di gereja di situ lah, iyo. Sama saja mau gereja itu. Lalu jiwa apa yang Anda bawa? Anda mau bawa jiwa bagaimana? Kalau teman-teman Anda tuh notice Anda, kenali Anda. Ini pintu terbuka lebar-lebar keluar. Karena kami bukan tempat, gereja bukan tempat komunitas-komunitas sembarangan duduk berkumpul di sini lalu ada bikin komunitas di sini, lalu bikin komsel. Allah sangat mencintai Anda dan saya, tapi Dia sangat membenci dosa kita. Oleh sebab itu lepaskan pakaian kotor itu najis. Lepaskan Anda punya kepura-puraan di gereja itu yang sibuk sana sini orang lu keren men. Lepaskan pakaian kotor itu. Lalu kenakanlah jubah maha indah yang sudah Bapamu siapkan untukmu ketika engkau pulang. Seperti anak yang terhilang dia pulang, bapaknya menyambut dia dengan tangan terbuka, memeluk dia, memakaikan dia kasut, memakaikan dia jubah yang maha indah, memakaikan dia cincin. Gereja ini bukan komunitas orang-orang peminum dan pemabuk. Oleh sebab itu saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda berhenti, kalau tidak murka Tuhan akan kena Anda. Anda bisa mati ketika Anda sedang minum. Yang berselingkuh, yang suka main perempuan, yang jual-jual diri, beta bilang sekali, beta vulgar karena Anda sudah pemuda semua. Berhenti, Tuhan bisa mematikan Anda di tempat tidur di hotel. Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Karena
ini gereja ada aturan. Di setiap rumah ada aturan. Kemarin saya bilang di Komsel 2 minggu lalu, when you are under the roof, you are under the rules. Artikan ke bahasa Indonesia cukup sulit. Saya mencoba saja dengan semampu saya. Intinya, kalau Anda ada dalam rumah, ada aturan. Yang namanya ketong ada di rumah, ada aturan. Anda tidak mau diatur, tidak mau dibina, tidak mau diarahkan, pintu terbuka untuk Anda. Keluar, karena ini gereja kami tidak mau gereja ini dikenali sebagai gereja tempat berkumpulnya orang-orang yang pembuat kejahatan tidak pernah bertobat. Kami menerima orang berdosa masuk sini, masuk untuk dipulihkan, disembuhkan, untuk mereka berjumpa dengan Yesus, diselamatkan. Karena setahu saya, gereja yang sehat adalah gereja yang ada aturan. Anda mau pindah gereja dimanapun, selalu ada aturan dalam gereja itu. Itu gereja yang sehat. Karena gereja yang sehat, rumah yang sehat selalu ada aturan. Mana ada saya ketemu orang-orang yang punya rumah tidak ada aturan. Setiap rumah ada aturan, termasuk rumah Tuhan. Jadi kalau Anda mau pindah gereja dimanapun, tetap gereja itu akan menentang Anda punya dosa. Kami mengasihi Anda, tapi kami tidak mengasihi Anda punya dosa. Kami sayang Anda, makanya kami mau Anda berubah. Kami mau Anda menikmati berkat yang kami juga nikmati. Setelah kami meninggalkan kami punya dosa, kami diberkati. Kami mau Anda merasakan hal yang sama, bukan jadi budak tapi anak. Anda tahu ya, Presiden Ukraina yang sekarang sedang jadi bahan perbincangan. Siapa namanya? Siapa namanya Presiden Ukraina? Volodymyr Zelensky. Semua orang dunia ini sekarang sedang menertawakan Zelensky. Kenapa? Karena latar belakangnya adalah seorang pelawak. Dia komedian. Lalu terjadilah perang Rusia dan juga Ukraina. Lalu orang mulai menertawakan dia. Komedian bisa bikin apa? Latar belakang komedian bisa ngapain? Bisa ambil keputusan apa? Dunia menertawakan dia, termasuk adik saya Peter Hetari. Dia kalau cerita ke saya, lihat, saya tahu, pokoknya dia selalu kirim-kirim saya tentang Rusia dan juga Ukraina. Dengar baik-baik, sekalipun Zelensky dia punya latar belakang adalah seorang komedian, sekarang dia presiden. Siapa mau bicara? Mau bicara apa Anda? Dia sekarang presiden. Anda mau menertawakan dia, bisa bikin apa dia? Halo, dia hanya baru terkenal setelah ini kejadian perang. Sebelumnya siapa kenal dia? Saya ada orang bahas dia, baru saya nggak ada perang toh sebelumnya. Sekarang ada perang, dunia tak tahu dia. Tuhan gak lihat masa lalumu. Tuhan gak lihat statusmu dulu. Tuhan lihat yang sekarang. Tuhan lihat, oh anak ini saya akan angkat dia. Saya akan bawa dia menikmati berkat-berkat. Saya akan bawa dia tinggi. Tuhan tidak lihat statusmu yang dulu. Zelensky dia komedian, tapi siapa bisa bicara sekarang? Dia presiden. Halo, siapa mau bicara? Kalian ngomong sampai mulu babusa, bicara sampai mulu babusa. Dia presiden. Sama, masa lalu Anda kotor najis. Tapi ketika Tuhan angkat Anda, dia rapikan Anda, dia bersihkan Anda, dia setrika Anda, dia setrika Anda dengan rapi, dia rawat Anda, sangat rapi, dia masukkan dalam dompet dan berguna. Yang tadinya mungkin terlihat tidak berguna, kalau di tangan Tuhan, Sang Penjunan selalu saja jadi sesuatu yang bernilai. Anda tahu Sang Penjunan yang bikin kendi pakai tanah liat itu yang putar. Dulu itu zamannya Beta, mungkin kakak Petra, Pastor Ewin, kakak Cey, Bu Feki mungkin tahu. Film Ghost, Pastor. Oh my, Usi, my love, my darling, and dam. Bentuk akang, jadi laki-laki di belakang perempuan di muka. Nah, ini tak putar tanah liat. Jadi, ini Penjunan ini. Dia bikin vas bunga, dia bikin mangkok, dia bikin gelas, semuanya itu Penjunan. Di tangan Sang Pencipta, Anda selalu jadi sesuatu. From zero to hero, from nothing to something. Selalu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Jadi hari ini lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, Tuhan mau bilang, hari ini darah Yesus sanggup membasuh engkau bersih, menguduskan engkau dan membenarkan engkau. Jangan lagi mau jadi budak. Bangkit, berdiri, lalu tunjukkan, I'm yours. Lord, I'm yours. Bapak, beta ini Bapak punya. Bapak punya anak kan? Bapak, beta ini Bapak punya anak. Beta bukan budak Bapak. Beta ini Bapak punya. Berani bilang seperti begitu. Bapak, beta punya. Jangan lagi menganggap dirimu gagal dan gagal dan gagal lagi. Jangan lagi. Kemarin ada satu anak muda bilang buat saya, Pastor, saya begini. Hamba Tuhan doakan saya begini. Saya mau hamba Tuhan doakan saya gini. Saya bilang buat dia, sekalipun Benny Hinn, hamba Tuhan terkenal di dunia, datang lalu tumpang tangan buat kamu tidak mau menolong dirimu sendiri, tidak akan bisa. Karena yang bisa menolong kita hanya Yesus dan kita sendiri. Sekalipun kami bertiga yang dalam keterbatasan kami memberikan nasihat buat Anda, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Karena kita diciptakan dengan kehendak bebas masing-masing. Kami memberikan nasihat, Anda yang jalankan. Jadi saya bilang buat dia, Pastor percaya, saya bisa. Saya bisa. Jangan buka hati, jangan buka diri untuk toleransi dengan hal-hal yang duniawi. Jangan lagi, Anda sudah dibayar lunas. Jadi kalau Anda keluar dari rumah, Bapak menanti Anda sekarang, pulang yuk. Tinggalkan itu, Anda punya kemiskinan, kesengsaraan. Tinggalkan itu laki-laki yang buat Anda jadi melarat. Hanya karena Anda berontak dengan, tinggalkan Anda punya komunitas itu. Saya minta pemain musik ke depan. Jadi menutup khotbah saya malam hari ini, saya mau cerita tentang penglihatan saya beberapa waktu yang lalu. Pak Youth Ministry, dengar baik-baik. Dalam penglihatan saya, Tuhan izinkan saya melihat seperti seekor burung sedang terbang. Pada saat itu kami hamba-hamba Tuhan di bawah persekutuan pagi, kami membaca ayat ini, Yeskel pasal 23 ini. Dalam pujian penyembahan, Tuhan bicara buat saya, you are mine and I am yours. Lalu Tuhan perlihatkan buat saya satu pemandangan yang hebat dan luar biasa. Saudara dengar baik-baik penglihatan ini. Lihat baik-baik. Anda mungkin tidak dalam dosa perzinahan, tapi dosa yang lain yang saya tidak tahu Anda sedang tutupi itu. Kepura-puraan, kebohongan, kesombongan, aborsi, dan lain sebagainya. Saya melihat seekor burung terbang. Ada laki-laki menunggangi burung itu. Dia besar burungnya. Saya bilang, Tuhan, ini burung apa? Dia warnanya hitam putih. Laki-laki itu terbang dengan burung itu. Kemudian waktu saya bertanya, Tuhan, itu burung apa? Lalu Tuhan bicara buat saya, kamu lihat baik-baik, lihat lagi dengan teliti. Semua lihat saya ya. Lihat lagi dengan teliti. Kemudian slide yang kedua, saya melihat ada perempuan di atas burung itu lagi. Jadi sepasang laki-laki dan perempuan di atas burung itu sedang menunggangi burung itu. Burung itu terbang. Lalu kemudian Tuhan memperlihatkan saya bahwa sepasang laki-laki dan perempuan itu sedang melakukan hubungan seks di atas burung itu. Pertanyaan saya buat Tuhan, kenapa mereka bisa melakukan hubungan seks di atas burung itu, Tuhan? Kenapa bisa sambil burung itu terbang? Tuhan bilang buat saya, kamu lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, saya perhatikan baik-baik. Tahukah Anda, itu bukan burung, itu bebek. Saya pikir itu burung. Ternyata itu bebek, dia punya mulut. Bebek itu kan dia punya mulut mancung ke depan itu, tajam. Itu seekor bebek, saya sudah ceritakan ini kan. Itu seekor bebek. Anda tahu, bebek itu punya radius terbang itu pendek. Bebek itu bisa terbang tinggi, nggak bisa.
Bebek itu bukan hewan untuk terbang, bukan unggas terbang. Dia bukan sejenis burung. Bebek itu hanya bisa terbang pendek saja, dia nggak punya kemampuan untuk terbang tinggi. Saya bilang, Tuhan, maksud dari penglihatan ini apa? Tuhan bilang, mereka berdua ini berpikir bahwa mereka berdua ini sedang terbang tinggi. Padahal sebenarnya mereka hanya terbang di atas seekor bebek. Seolah-olah mereka merasa mereka sedang diberkati dan dibawa Tuhan naik tinggi. Padahal tidak, itu bukan aku yang memberkati mereka. Mereka hanya naik seekor bebek. Lama kelamaan mereka akan jatuh. Karena radius terbangnya hanya pendek. Jadi Tuhan bilang buat saya, lady, tidak lama mereka akan jatuh. Karena bebek tidak bisa terbang tinggi dan lama. Lalu Tuhan bilang buat saya, kesombongan, keangkuhan. Orang merasa sudah di atas, ya, angkuh, sombong tinggi, lagi terbang tinggi, ya. Lalu mulai memanfaatkan dia punya posisi di atas itu, berbuat sesuka hati, berhubungan seks, berbuat dosa, rasa semuanya baik-baik saja, padahal enggak, tidak sedang baik-baik saja. Anda tidak sedang baik-baik saja, hai Anda yang sedang merasa terbang tinggi di udara sekarang ini. Anda terbang tinggi tapi menyimpan Anda punya dosa. Saya kasih tahu buat Anda, kemarahan Tuhan hari ini karena Tuhan Allah mengasihi Anda. Hanya cinta Tuhan, Allah adalah kasih. Hanya Allah, hanya kasihlah yang bisa menebus kita, mengangkat kita dari budak jadi anak. Tidak ada Allah, kita tidak bisa. Kita tidak bisa jadi ahli waris. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya love, hanya kasih. Saya minta singers ke depan untuk nyanyikan pujian ini. Jadi saya bilang buat Anda semua, perhatikan saya baik-baik. Siapapun Anda, apapun pejabatan Anda sekarang, sepintar-pintarnya Anda sekarang, kalau Anda yang Tuhan Allah maksudkan dengan penglihatan saya tadi, saya kasih tahu, jangan sampai bebek itu mendarat, Anda akan dipermalukan. Kemarin ada satu anak muda datang bicara buat saya. Pastor, saya begini. Oke, dalam hikmat Tuhan saya panggil orangnya. Saya tanya, Nyong, begini. Lalu dengan penuh kerendahan hati dia mengakui dengan jujur dia punya kesalahan. Saudara, saya bukan Tuhan lalu menghakimi dia. Justru saya sampai Tuhan, wow, luar biasa Tuhan mengasihi di orang ini. Saya sangat kagum dengan orang-orang yang jujur dengan dia punya diri sendiri. Orang-orang yang jujur dengan Tuhan. Orang-orang yang mau jujur terbuka akui dia punya kesalahan. Buat saya saja saya kagum dengan orang ini, apalagi Bapak di surga. Bapak sangat menyambut dia, Bapak sangat kagum dengan orang ini karena dia mau mengakui dia punya dosa kepada hamba Tuhan. Tidak semua orang berani untuk mengakui mereka punya dosa kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan. Enggak semua orang, apalagi orang sudah dibawa Tuhan naik tinggi. Enggak berani karena kesombongan prestise orang itu. Hanya karena dia sudah melayani. Tapi Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mau ini pekerjaan Tuhan kudus. Satu minggu ini kita ngomong tentang kekudusan. Pastor Anda ngomong tentang kekudusan di Komsel. Karena ini yang Tuhan mau kembali. Karena kekudusanlah yang membuat engkau diberkati. Berkali-kali gembala kita ngomong, kekudusan itu berhubungan dengan berkat. Tanpa kekudusan kau tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan kau tidak bisa melihat berkat dan menikmati berkat. Lalu berkat yang saya punya apa sekarang? Engkau sedang terbang di atas bebek, bukan Raja Wali. Anda merasa Anda diberkati? Enggak. Pada waktunya nanti bebek itu akan turun. Anda akan turun. Lalu yang tadi Tuhan izinkan terjadi tiga poin tadi. Kekeringan, ada orang datang menindas Anda, menyakiti hati Anda hidup menderita, tersakiti oleh orang punya perbuatan untuk Anda. Dan satu lagi apa tadi itu? Jangan sampai hal itu terjadi.